Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memfasilitasi mediasi dalam perkara gugatan non-prestasi antara PT Infomedia Nusantara selaku penggugat dan juga Ahmad Mursin selaku tergugat. Dalam perkara nomor 542-Perdata-G-2024-PN Jakarta Selatan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan sekalian untuk memperkenalkan diri. Kepada pihak penggugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dirgantara Raharja, saya di sini sebagai pihak penggugat. Perkenalkan, saya Ahmad Mursin sebagai tergugat. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin menegaskan bahwa mediasi ini bertujuan untuk mencari penyelesaian damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Silakan menyampaikan argumen secara tertib dan saling menghormati. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai? Tidak ada, sudah jelas. Baik, untuk memulai mediasi bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Saya mewakili PT Infomedia Nusantara sebagai penggugat. Kasus ini bermula dari pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat selama masa kerjanya yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp265 juta berdasarkan notulen 12 Agustus 2022 dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak tergugat. Dia telah mengakui kewajiban untuk mengembalikan kerugian tersebut. Namun hingga saat ini tergugat baru membayar sekitar 85 juta dan sehingga masih ada sisa kewajiban sebesar Rp179.182.500 yang belum dilunasi oleh pihak tergugat. Dan juga pihak saya udah coba ngadain somasi, Bu, kayak kita juga udah ngadain pertemuan segala macam, cuman kita nggak nemuin adanya pertanggungjawaban dari pihak tergugat. Maka dari itu kita berharap semoga mediasi ini tuh ngebantu untuk mencari jalan keluarnya, seperti itu. Baik, untuk pihak penggugat, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pihak tergugat, apakah ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini klien kami Bapak Ahmad Mursin memang telah menandatangani surat pernyataan dan melakukan beberapa pembayaran. Namun perlu kami sampaikan kondisi keuangan klien kami saat ini tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban tersebut dalam waktu yang singkat. Kami juga merasa bahwa jumlah yang diminta terlalu besar dibandingkan dengan kerugian yang sebenarnya. Saya juga berharap ada keringanan atau skema pembayaran yang lebih mudah untuk supaya saya bisa tetap menyelesaikan tanggung jawab saya, karena melihat kondisi saya juga sedang memiliki masalah finansial yang cukup kurang baik lah keadaan saya sekarang. Oke, saya memahami kondisi dari kedua belah pihak. Mungkin dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Apakah ada kemungkinan Ibu untuk mempertimbangkan skema pencicilannya gitu? Karena saya nggak tahu nih skema pencicilannya kayak gimana. Terus apa keringanan tertentunya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan keterbukaannya. Mungkin dari pihak tergugat, apakah ada tanggapan dari penjelasan atau pertanyaan dari pihak penggugat? Saya sangat berterima kasih atas keterbukaannya mengenai skema pencicilan pembayaran. Saya berharap supaya kita dapat bisa lebih lanjut membahas sampai kita ke nominalnya sesuai dengan keadaan finansial saya saat ini. Kami mengusulkan agar dilakukan penjadwalan ulang pembayaran dengan nominal yang lebih ringan dan waktu yang lebih panjang, sehingga klien kami dapat memenuhi kewajibannya yang terbebani secara finansial yang berlebihan. Oke, untuk pihak tergugat, terima kasih atas tanggapannya. Dan untuk pihak penggugat, apakah ada tanggapan dari usulan dari pihak tergugat? Baik, terima kasih Bu. Kami memahami kesulitan dialami oleh pihak tergugat, namun kami juga perlu untuk melindungi kepentingan dari klien kami. Nah, oleh karena itu kami memerlukan detail yang lebih konkret atau terkait skema cicilan tersebut yang diusulkan, termasuk jumlah dan juga jangka waktu pembayarannya. Seperti itu. Sebenarnya kami sangat terbuka Ibu untuk memberikan kesempatan untuk mereka mencicil. Cuma di sini kami ingin adanya kepastian apakah mereka bakalan benar-benar konsisten ngebayarin kewajiban mereka gitu. Baik, berdasarkan diskusi kali ini, saya mengusulkan agar para pihak tergugat menyusun proposal yang tertulis mengenai skema cicilan yang dapat dipenuhi. Yaitu proposal ini harus mencakup nominal pembayaran per bulan, lalu juga jangka waktu pelunasan, serta jaminan yang dapat diberikan agar kesepakatan ini dapat berjalan dengan baik. Apakah pihak tergugat bersedia untuk menyusun proposal dalam jangka waktu 1 minggu? Kami pihak tergugat bersedia menyusun proposal tersebut dan menyerahkannya dalam waktu 1 minggu. Kami pihak tergugat juga dapat mempertimbangkan proposal kami dengan bijaksana. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati.
kita memulai, saya ingin mengingatkan kembali tujuan utama dari mediasi ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya harap kita semua dapat berdiskusi dengan kepala dingin dan dan saling menghormati proses yang ada. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin menyampaikan beberapa aturan dalam sesi mediasi ini. Pertama, setiap pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat tanpa interupsi. Lalu yang kedua, segala pembicaraan dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak bisa digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Lalu yang ketiga, keputusan yang dihasilkan dalam mediasi harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan paksaan dari salah satu pihak. Apakah semua pihak dapat menerima aturan ini? Kami menerimanya. Ibu. Baik, jika tidak ada yang keberatan, kita akan melanjutkan pembahasan dari sesi sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, apakah proposal yang dijanjikan telah disusun dan dapat disampaikan kepada pihak penggugat? Setelah mempertimbangkan kembali kondisi finansial klien kami merasa bahwa yang diminta oleh pihak penggugat masih terlalu berat. Oleh karena itu, kami mengusulkan revisi tambahan terhadap nominal dan durasi cicilan. Baik, kami telah bersikap fleksibel dengan menawarkan opsi cicilan, namun kami juga memiliki batas kesabaran, Bu. Karena jika kesepakatan tidak dapat dicapai, maka kami akan melanjutkan perkara ini ke persidangan. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mendiskusikan lebih lanjut. Apakah ada kemungkinan untuk mencapai titik tengah yang bisa diterima bersama? Saya ingin menyelesaikan kewajiban saya, tetapi dengan skema yang tidak terlalu membebani saya lah. Kalau bisa cicilan tersebut dikurangi dan diperpanjang hingga 5 tahun ke depan kalau bisa. Baik, Bu, kami memahami keinginan dari pihak tergugat, tetapi kami juga harus memastikan bahwa kepentingan klien kami ini tidak dapat dirugikan. Nah, 5 tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi kami karena kami hanya bisa memberikan maksimal 2 tahun dengan cicilan tetap. Sepertinya 2 tahun itu terlalu singkat bagi saya. Saya tidak yakin dapat memenuhi kewajiban itu dengan jumlah cicilan yang besar dan dalam waktu singkat tiap bulannya itu kan besar cicilan. Oke, baik. Saya memahami di sini ada yang perbedaan yang signifikan antara penggugat dan juga tergugat. Maka dari itu, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pertemuan ini, maka kita harus mempertimbangkan untuk menghentikan mediasi dan membawa perkara ini ke persidangan. Kami pihak tergugat, kami ingin ada waktu tambahan untuk negosiasi lebih lanjut. Mungkin ada jalan tengah yang bisa kita sepakati. Baik, setelah berdiskusi dengan klien kami sudah memberikan cukup banyak waktu. Jika pihak tergugat tidak segera memberikan kepastian, maka kami lebih memilih melanjutkan perkara ini ke persidangan. Saya ingin menerangkan bahwa saya tidak akan lari atau tidak akan kabur dari kewajiban saya. Saya juga menghargai itikat baik atau upaya yang diberikan dari pihak penggugat mengenai keringanan dan pencicilan. Namun setelah upaya yang saya cari untuk cari pekerjaan dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang singkat untuk membayar nominal yang cukup besar bagi saya, itu terlalu membebani saya. Baik, sepertinya ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi terlebih dahulu. Untuk pihak tergugat, apakah bisa dijabarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencoba menyelesaikan kewajiban Anda? Pertama, saya sudah mencari sumber pendapatan yang lain, lalu bahkan saya juga sudah menjual beberapa barang dan aset yang saya punya, dan saya bahkan sampai meminjam ke orang-orang terdekat saya, orang-orang di lingkungan saya. Namun semua upaya itu masih belum mencukupi target yang diminta oleh penggugat. Maka dari itu kami juga berharap agar pihak penggugat bisa mengusulkan skema cicilan yang lebih fleksibel untuk klien kami sebelum pihak penggugat memutuskan jalur litigasi. Mengingat nominal yang harus dibayarkan terbilang besar dan kondisi finansial klien kami sangat tidak memungkinkan untuk saat ini. Baik, namun alasan tersebut sudah sering kali saya dengar, dan dengan kerugian yang telah klien saya alami ini, skema cicilan ini adalah merupakan opsi terbaik yang dapat kami tawarkan kepada pihak tergugat. Nah, terlebih skema tersebut juga sudah mempertimbangkan kondisi finansial dari pihak tergugat. Nah, jika tergugat masih merasa terbebani, maka kami tidak masalah untuk memilih jalur lebih tinggi atau litigasi saja untuk menyelesaikan masalah perkara ini.
Baik, dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat mencapai titik temu yang memuaskan meskipun telah dilakukannya mediasi dan negosiasi ini, maka dengan ini saya menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil dan akan dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi yaitu di persidangan nanti. Baik, kami berterima kasih Bu atas percobaan mediasi ini. Kami harap kami akan mendapatkan keadilan kami di pengadilan yang seperti itu Bu. Terima kasih banyak. Baik, dengan demikian sesi mediasi resmi ditutup.